Di setiap akhir kehidupan itu selalu bilang berhenti. Kalau Bapak Ibu nonton film itu ada the end, selesai. Habis itu ya sudah, cerita itu berhenti sampai di situ. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, dunia ini akan berakhir, akan berakhir. Pertanyaannya lagi, kalau dunia berakhir, bagaimana Bapak Ibu dan saya akan berakhir? Oh tidak, ternyata itu adalah starting point sesuatu yang baru, ada hidup baru yang akan Bapak Ibu dan saya alami. Nah, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu pikirkan sekarang adalah, apakah Bapak Ibu menanti sesuatu yang baru itu yang Tuhan sediakan itu? Apakah Bapak Ibu berkata begini, dalam doa Bapak Ibu, Tuhan segera datang dong, saya pengen masuk Yerusalem baru? Atau doa Bapak Ibu berkata begini, Tuhan jangan datang dulu dong, masih banyak nih yang saya harus kerjakan. Semua itu Bapak Ibu ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah angkat tangan, Bapak Ibu tidak usah menjawab. Tetapi mari kita merenungkan bersama, apakah Bapak Ibu punya kerinduan yang sama dengan saya? Untuk melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan di akhir segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan ini. Nah, sepanjang bulan ini, 6 kali pertemuan, kita sudah bicara banyak sekali dan inilah akhir dari semuanya itu. Yaitu adalah Yerusalem baru. Tetapi sebelum Yerusalem baru, Bapak Ibu, ketika kita mempelajari bagian ini, kita akan lihat dulu serangkaian yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu kemarin kita bicara tentang milenium. Di akhir milenium itu, Bapak Ibu sudah jadi raja, atau kemudian orang biasa, oke terima kasih. Orang biasa itu akan jadi rakyatnya, gitu ya, jadi orang yang hidup di situ dan Bapak Ibu dan saya sudah akan jadi raja. Tapi kemudian, dan setan dikurung selama 1000 tahun, kemudian setan akan dilepaskan untuk terakhir kali dan di situ ada perang namanya perang Gog Magog. Gitu, setan akan menyesatkan banyak orang lagi dan setelah itu maka ada yang namanya tahta putih. Itu ya, jadi tahta putih dan kemudian setelah tahta putih itu kita akan masuk ke dalam namanya Yerusalem baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu tahta putih dan apa itu Yerusalem baru. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Kita akan baca silih berganti. Wahyu 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya akan mulai dan kemudian Bapak Ibu akan menyaut saya dan kemudian kita akan saut-sautan sampai ayat yang ke-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi setelah milenium itu, maka ada yang namanya tahta putih, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita ketemu dengan Bema, tahta pengadilan Kristus, nah hari ini kita ketemu dengan namanya tahta putih. Kenapa putih? Sepertinya kalau kita lihat putih itu berarti baik, bersih, begitu ya. Jadi disitulah keadilan Tuhan dinyatakan, kesucian Tuhan dinyatakan, dan pengadilan itu adalah pengadilan bukan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi buat orang-orang yang mati di luar Tuhan, dan juga orang-orang yang hidup di zaman 1000 tahun. Nah, ada 2 kitab yang dibuka begitu. Yang pertama adalah kitab yang tidak disebutkan apakah kitab itu. Terus kemudian ada satu namanya kitab
kehidupan. Kalau nama orang itu tidak ada dalam kitab kehidupan itu, maka orang itu tidak masuk surga. Tapi kalau ditemukan berarti harusnya masuk surga, gitu kan? Nah, terus kemudian ada yang namanya kitab perbuatan. Yang satunya itu tidak disebutkan. Kenapa disebut kitab perbuatan? Karena lihat di ayat 12 Bapak Ibu. Di ayat 12 itu berkata begini, lalu dibukanya semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Nah, terus kemudian lihat di sini. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasar apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau kitab kehidupan itu sepertinya satu. Kitab-kitab yang lain itu ternyata isinya perbuatan. Jadi orang yang bukan Kristen, bukan orang Kristen tadi, orang yang tidak percaya Tuhan, yang benar menerima keselamatan, yang tidak masuk dalam rapture, maka dia dihakimi menurut perbuatannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu kalau nggak ditemukan? Kalau nggak ditemukan, maka langsung masuk ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu dan saya matinya sekali. Tapi lahirnya 2 kali. Jadi orang percaya itu lahir 2 kali, lahir secara jasmani dan kemudian lahir baru, dan kemudian matinya sekali, mati jasmani saja, selesai. Tetapi orang bukan Kristen, orang non-Kristen itu matinya 2 kali. Mati secara jasmani dan kemudian mati yang kedua itu lautan api. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau Bapak Ibu perbandingkan kemarin, waktu Bapak Ibu dan saya di depan Bema gitu ya, Bapak Ibu terima apa? Mahkota gitu ya. Jadi seneng-seneng terima mahkota. Ya kalau Bapak Ibu sedih karena mungkin saya, Bapak Ibu nggak terima mahkota seperti apa yang Bapak Ibu dan saya bayangkan gitu kan. Makanya Tuhan bilang seperti dari dalam api. Mungkin malunya luar biasa. Bapak Ibu sekarang lihat saya, wah kelihatannya hebat begitu ya. Wah pelayanannya bagus begini gitu ya. Tapi nanti kalau saya di sana cuma dapat 1 mahkota. Apa saya nggak malu Bapak Ibu? Itu sebabnya mari kita semua sama-sama berjuang supaya mahkota kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tetapi di pengadilan Tata Putih itu enggak begitu. Jadi Tata Putih itu mereka semua sudah ketahuan bersalah. Jadi keputusan itu ketika mereka dimasukkan ke dalam lautan api itu enggak tanpa dasar gitu. Jadi oh kamu enggak percaya Yesus masuk enggak begitu. Tapi mereka ditunjukkan kehidupan mereka semua, mereka diberi, jadi mereka nggak punya kesempatan untuk berkata, kan saya nggak begini, kan saya nggak begini. Tapi dengan semua perbuatannya itu kelihatan, keadilan Tuhan nampak. Jadi ketika mereka masuk ke dalam lautan api, tidak ada yang bisa komplain dan tidak ada yang protes. Karena keadilan Tuhan itu nyata. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu ya, dasar penilaiannya di Tahta Putih itu adalah menurut perbuatannya. Maaf. Menurut perbuatannya. Kalau Bapak Ibu di Bema itu menurut apa? Kasih karunia. Bapak Ibu bisa masuk surga karena kasih karunia kan. Bapak Ibu mau berbuat baik seperti apa tidak bisa. Hanya karena kasih karunia Bapak Ibu diselamatkan. Dan hasil akhirnya apa? Bapak Ibu akan tinggal selamanya bersama dengan Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Kalau yang di Tahta Putih itu hasil akhirnya adalah kematian yang mengerikan, yaitu di lautan api. Nah, kemudian ada yang bertanya sama saya begini, Tuhan itu kejam ya Pak? Saya tanya kenapa kejam? Manusia itu berdosa selama 70 tahun, 80 tahun gitu kan? Tapi kenapa hukumannya itu selamanya? Bapak Ibu ada yang bisa jawab, kenapa Tuhan itu kejam? Itu sebabnya kalau Bapak Ibu melihat ada keyakinan yang lain bahwa karena Tuhan itu kasih, maka neraka itu enggak ada. Adanya hanya surga. Karena Tuhan itu maha kasih. Tapi buat saya enggak begitu. Kalau Bapak Ibu memahami tentang waktu yang Tuhan miliki itu,
Maka kehidupan kekal itu lama atau sebentar Bapak Ibu? Kira-kira kehidupan kekal itu lama atau sebentar? Lama. Sebentar? Sebentar. Kenapa bisa lama kita bisa sebentar? Karena ketika Tuhan berkata begini, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ketika Bapak Ibu dan saya masuk dalam kekekalan, maka Bapak Ibu tahu 1000 tahun atau 1 hari? Wah, itu kan jadinya lama dan cepatnya itu kan sebenarnya tergantung Bapak Ibu dan saya, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kemarin Deva cerita begini, ya nonton Odyssey, bagus gitu kan. Nah terus kemudian Hansen udah nonton, gitu. Terus tadi saya ngobrol dengan Hansen, bagus ya, oh bagus om. 3 jam ya? Iya sih 3 jam. Sebetulnya masih bisa terusin lagi itu. Emang nggak lama banget, nggak berasa. 3 jam nggak berasa kan? Tapi kok saya khotbah Bapak Ibu 3 jam di sini, berasa nggak? Wah, berasa pasti, berasa gitu ya. Tapi nonton Odyssey 3 jam, wah kayaknya masih bisa lebih panjang lagi. Tapi kalau Bapak Ibu duduk di sini 3 jam dan mendengarkan saya khotbah, mungkin Bapak Ibu, wah ini Pak Yosi ini ngapain sih ini udah 3 jam nih, udah lapar nih, udah nggak konsentrasi Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, lama dan singkat itu tergantung apa? Suasana hati, betul nggak? Kalau Bapak Ibu nanti tinggal di surga, kira-kira bagaimana? Suasana hati Bapak Ibu, senang, sukacita. Kira-kira ingat waktu nggak? Nggak ingat waktu. Wah kalau gitu yang di neraka Pak ingat waktu Pak. Kan menderita ya. Itu sebabnya jangan masuk neraka ya Bapak Ibu. Masuklah surga supaya nggak ingat waktu. Bapak Ibu nggak ingat waktu kan kalau ngobrol sama teman? Ingat waktu nggak kalau ngobrol sama teman? Nongkrong itu tahu-tahu pelayan tokonya udah di pelayan restorannya udah di pinggir gitu terus gini. Oh udah mau tutup ya? Padahal pelayannya bilang ini, udah dari tadi. Kenapa? Karena dia pengen pulang dan kita masih asing ngobrol. Bapak Ibu, waktu itu jadi kalau ditanya Tuhan itu kejam, tidak. Karena ketika masuk dalam kekekalan itu, lama dan singkat itu hanya diukur dengan perputaran matahari. Ketika tidak ada semua itu, Bapak Ibu mengukur pakai apa dan bagaimana Bapak Ibu tahu itu lama atau singkat? Menurut teori fisika, menurut teori fisika lagi, Einstein berkata, time is illusion. Tidak ada waktu yang benar-benar mutlak. Waktu semuanya relatif. Lama dan singkat. Itu sebabnya kalau nanti Bapak Ibu ditanya orang itu, wah Tuhanmu jahat banget ya. Orang dimasukin neraka selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama? Cuma sedetik kok itu. Kok cuma sedetik katanya selama-lamanya? Lah kan, sedetik dengan 1000 tahun sama nggak? Sama katanya. Berarti cuma sedetik, berarti cuma sebentar. Jadi kekekalan itu tidak bisa diukur. Karena tidak bisa diukur, Bapak Ibu tidak bisa bilang lama atau sebentar. Tapi kita akan menikmatinya itu bersama dengan Tuhan. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Oke, jadi setelah tahta putih itu Bapak Ibu, maka dunia ini akan lenyap. Dan kemudian Tuhan ganti dengan yang baru. Bukan restorasi ya. Kalau bahasa aslinya itu bukan neo, tapi kainos. Jadi baru, dibuat baru. Jadi beda Bapak Ibu. Nah berarti
kita tidak akan tinggal di dunia ini, tetapi kita akan tinggal di Yerusalem baru. Apa yang membuat paling kelihatan di situ? Tidak ada apa, Bapak Ibu? Laut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kangen laut, Bapak Ibu sekarang lihat dulu ya. Lihat laut dulu, karena waktu Bapak Ibu nanti di surga, tidak ada apa? Laut. Oke, jadi nanti lihat-lihat gini ya. Jadi tidak ada laut. Dan kemudian ada kota Tuhan, di mana Tuhan akan berdiam di situ. Di ayat 2 dan ketiga itu, maka Tuhan akan bertahta di atas Yerusalem baru, dia tinggal di sana, tinggal di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya. Berarti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Seperti waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bapak Ibu akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini inisiatifnya dari Tuhan, karena itu turun dari Tuhan, yang buat Tuhan, kotanya buatannya Tuhan, dan kemudian ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, di kota itu tidak ada lagi malam. Ayo loh, berarti nggak tidur kan? Berarti Bapak Ibu selama-lamanya nggak tidur dong. Wah, kalau capek gimana Pak, betul nggak? Nah, oke, mari kita lihat apakah benar tidak ada malam. Yuk kita terusin lagi Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 ya, saya akan bacakan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh tujuh malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10 silakan baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kota itu penuh kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Lalu yang mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu kunang, dasar yang keenam batu sardius, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu berit, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuli, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada tulisan 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagai kaca bening. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka padanya.
Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi Bapak Ibu lihat, bayangan surga Bapak Ibu seperti ini. Jadi bayangan Bapak Ibu, surga itu bukan penuh dengan bidadari, seperti yang saya bilang kemarin. Bayangan surga itu adalah sesuatu yang luar biasa indah. Kalau Bapak Ibu sekarang punya batu permata, minta maaf. Waktu di surga nanti itu cuma jadi pondasi. Jadi sekarang disimpan harganya mahal miliaran gitu ya, besok maaf, itu hanya jadi pondasi. Kalau Bapak Ibu sekarang punya emas, harganya lagi disimpan, dikumpulin banyak-banyak, besok cuma buat jalan saja, akan diinjek-injek. Artinya bahwa segala sesuatu yang baik itu ada di sana. Bapak Ibu akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan di sana. Yerusalem baru itu sesuatu yang luar biasa dan tidak ada malam. Tidak ada mati lampu. Tidak perlu lampu. Jadi Bapak Ibu semuanya terang benderang. Kalau begitu Bapak Ibu nggak tidur kan? Kalau nggak tidur terus ngapain? Nanti kita akan bahas bagaimana. Dan sekarang mari kita lihat kalau begitu. Apakah apa saja yang ada di dalam kota itu? Bagaimana bentuk kota itu? Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, kota itu bentuknya kubus. Tinggi, lebarnya, panjangnya itu sama. Menurut perhitungan kira-kira sekitar 2 kilo tingginya, lebarnya 2 kilo. Itu tinggi banget Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat menara tingginya 2 kilo? Bapak Ibu naik, nanti Pak Dodi nggak perlu jalan jauh-jauh, naik dari lantai 1 sampai lantai atas, turun lagi udah 4 kilo Pak. Selesai gitu ya. Naik turun, mungkin jadi kita langsing semua nanti. Karena Tuhan di paling atas gitu kan. Masa nggak ada lift sih Pak? Mungkin ada lift ya. Bapak Ibu membayangkan surga itu ke kerajaan kuno atau kerajaan canggih Bapak Ibu? Canggih ya, canggih. Makanya itu saya ingat sekali ketika, tapi ini sebenarnya nanti bisa dibahas di bagian yang lain. Saya ingat sekali ketika dosen saya berkata begini, keselamatan nggak bisa hilang. Kalau keselamatan hilang itu nanti malaikatnya capek ngapus nama Bapak Ibu. Jadi misalkan begini, hari ini Bapak Ibu menyangkal Tuhan, dihapus. Bertobat, tulis lagi. Menyangkal lagi, hapus lagi. Terus tulis begitu, terus begitu. Buat saya nggak begitulah. Di sana kan canggih gitu ya. Bapak Ibu sekarang kalau menghapus segala sesuatu kan tinggal del. Ternyata nggak jadi, undo. Del undo kan nggak perlu nulis pakai tangan, menghapus, begitu kan. Dan Tuhan bilang begini, sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu sudah dipilih gitu kan. Berarti kita kehidupan itu pilih-pilihan ya. Nah itu nanti kita akan bahas kapan-kapan Bapak Ibu. Itu sesuatu menarik. Apakah Bapak Ibu itu ditentukan diselamatkan atau itu pilihan Bapak Ibu. Nah itu jadi menarik kan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, nggak berlama-lama kita lihat di Wahyu pasal 22. Kita lihat Wahyu pasal 22. Di Wahyu pasal 22 kita akan lihat dalamnya kota itu ada apa saja. Oke, dalamnya kota itu ada apa saja Bapak Ibu. Lalu ia menunjukkan kepadaku, pasal 22 ayat 1 sampai 5 ya Bapak Ibu, kita akan baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagai kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Diulang lagi di ayat yang kelima, dan malam tidak ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah menerangi mereka
dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu lihat di situ ada apa? Oh, kemarin dibilang di Yerusalem baru itu tidak ada laut tetapi ada sungai. Terus ada pohon, ada pohon. Ada hasil buah, ada buah dan buah itu bisa dimakan. Jadi kalau begitu kemungkinan masih bisa makan. Pertanyaannya lagi pasti begini nih, Pak, ada toiletnya nggak, Pak? Saya nggak tahu. Nanti tunggu saja ya, Bapak Ibu nggak usah mikir yang susah-susah. Kalau susah-susah saya juga susah menjawabnya. Yang jelas ada pohon, ada buahnya, dan itu dipakai untuk menyembuhkan. Jadi bisa dimakan. Bisa dimakan. Tidak ada laknat, tidak ada semuanya baik. Oke, tidak ada malam, tidak butuh penerangan, semuanya dalam kondisi sempurna. Pertanyaannya adalah kalau begitu, ketika Bapak Ibu nanti tinggal di sana itu Bapak Ibu mau ngapain gitu coba. Saya dulu dikasih tahu sama dosen saya, kita nanti di sana akan memuji Tuhan. Saya mikir selama-lamanya memuji Tuhan, nyanyi doang. Kira-kira Bapak Ibu seperti yang saya tadi bilang, kalau Bapak Ibu ada di sini selama 3 jam, Bapak Ibu sudah letih lesu lemah lunglai gitu enggak? Nyanyi gitu kan. Ini selama-lamanya nyanyi terus gitu. Saya mikir begini, masa sih di sana cuma nyanyi doang, ibadah doang gitu ya, ibadah. Belum keluar langsung masuk lagi ibadah lagi, keluar masuk lagi ibadah lagi. Wah, hidup saya kok bosan banget ya. Mending tempat lain dong, gitu kan. Oke. Setelah saya pelajari Bapak Ibu, wah ternyata banyak yang Bapak Ibu dan saya akan kerjakan. Yang pertama, yuk kita lihat Wahyu 22 ayat 5b. Wahyu 22 ayat 5 berkata bagaimana? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh berarti sepertinya status Bapak Ibu. Tadi kan ada di kerjaan 1000 tahun ada orang-orang yang diperintah kan? Nah, sepertinya Bapak Ibu akan tetap memerintah jadi raja selama-lamanya. Jabatan Bapak Ibu tidak akan, wah berarti masih banyak yang harus dipikirkan, masih banyak yang harus dipikirkan. Jadi Bapak Ibu mungkin akan ngantor, wah bayang saya pasti akan sibuk begitu, enggak cuma duduk-duduk minum kopi gitu kan, darah tinggi semua nanti. Jadi Bapak Ibu pasti akan banyak kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan di surga nanti. Itu yang pertama, Bapak Ibu akan memerintah. Yuk kita lihat, Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3 berkata bagaimana Bapak Ibu? Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan apa Bapak Ibu? Beribadah. Oh berarti ada ibadah. Berarti selain Bapak Ibu jadi raja, Bapak Ibu juga ada ibadah. Jadi ada ibadah. Jadi akan melakukan ibadah di sana. Selain ibadah, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang saya tunggu sebetulnya. Belajar Bapak Ibu. Belajar. Yuk kita lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ini kadang sepertinya nggak nyambung ya Bapak Ibu. Efesus pasal 2. Ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Paulus berkata begini, pada masa yang akan datang, itu masa kekekalan. Jadi kalau lihat bahasa aslinya itu, dia bicara tentang masa kekekalan. Apa yang dilakukan di masa kekekalan? Ia akan menunjukkan, dia akan menjelaskan kepada kita betapa kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dia akan menunjukkan segala sesuatu yang sedang dia kerjakan di dunia ini. Bagaimana dia membuat dunia ini dan melakukan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar. Saya pengen lihat perpustakaan di sana seperti apa begitu ya. Bayangan saya begitu. Wah, saya mungkin akan belajar banyak. Kok bisa ya membuat buminya bulat terus gantung, nggak jatuh, nggak naik, nggak bisa dikunci di situ. Wah, itu kayaknya sesuatu yang menarik. Kenapa Tuhan mengasihi saya dan banyak hal yang Bapak Ibu bisa pelajari di sana nanti. Banyak pertanyaan kan Bapak Ibu? Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup? Nah, di sana nanti Bapak Ibu akan banyak belajar dan Tuhan akan menyatakan itu kepada Bapak Ibu, saudara saya. Nggak perlu tanya ChatGPT lagi Bapak Ibu.
Jadi ChatGPT cukup tanya di sini. Di sana nanti ada Tuhan yang bisa menjawab semua yang Bapak Ibu ingin tahu. Dan pekerjaan Bapak Ibu terakhir itu adalah fellowship. Matius 8 ayat 11. Mari kita lihat Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi seperti tadi kesaksian Pak Eko tadi, akan ada reuni besar. Baru reuni ketiga udah seneng banget ya Pak Eko. Apalagi nanti kok reuni besar. Wah, ketemu semua orang. Banyak banget. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu reuni, waktunya cepat atau lama Bapak Ibu? Cepat ya? Bapak Ibu ada yang pernah reuni 3 hari? Nggak ada ya? Waktu kami reuni 25 tahun itu 3 hari Bapak Ibu. Jadi ketemu gitu, dan nggak bosan-bosan gitu, ketemu 3 hari itu ternyata menyenangkan ya, ketemu reuni itu menyenangkan ya. Wajahnya berubah semua gitu, udah bawa anak, bawa istri, wah asik gitu. Bapak Ibu besok kita akan ketemu dengan banyak orang yang Bapak Ibu kangenin. Fellowship di surga itu nanti kalau Bapak Ibu punya teman 100, berarti Bapak Ibu akan bertemu dengan 100 orang yang Bapak Ibu kenal. Kalau Bapak Ibu punya teman dari TK, SD, SMP, kuliah S1, S2, S3, S2-nya 5, S3-nya 6 gitu, wah, temannya tambah banyak lagi. Bapak Ibu akan banyak cerita di sana. Ada fellowship. Jadi Bapak Ibu tidak akan bosan. Di surga itu tidak akan bosan. Jadi apa Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu? Memerintah, beribadah, belajar, dan fellowship. Jadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari semua ini? Wahyu pasal 22 adalah bagian akhir dari Alkitab kita. Dan kita sudah sampai di penghujung kitab ini. Bapak Ibu, mari kita baca di Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota. Tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bapak Ibu, ini adalah kesaksian Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, dan Bapak Ibu punya gambaran tentang akhir dari semuanya ini. Apakah Bapak Ibu rela untuk menukarkan Tuhan Yesus dengan apapun juga? Dan apa aplikasinya buat kita sekarang hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu ingat tadi ya, kalau Bapak Ibu tidak percaya Tuhan hari ini, maka pengadilan tahta putih menanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya anugerah Allah yang hari ini Tuhan berikan buat Bapak Ibu, jangan sampai dilepaskan. Pegang anugerah itu dan hidupi anugerah itu dengan takut dan gentar. Yang kedua, kalau hari ini Bapak Ibu menderita, ada penyakit, ada kehilangan, air mata tertumpah karena penderitaan yang luar biasa. Semalam main fellowship berkata begini, apakah laki-laki boleh menangis? Wah, ada air mata yang tertumpah karena penderitaan di dunia ini. Bapak Ibu, itu akan ada akhirnya. Bapak Ibu tidak akan pernah menangis terus. Bapak Ibu tidak akan pernah menderita terus karena ada pengharapan di dalam Tuhan.
Bapak Ibu akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Bapak Ibu akan menjadi raja di sana. Bapak Ibu akan memerintah bersama dengan Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Jadi, apa yang Bapak Ibu takutkan? Apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Dan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu tidak menghabiskan energi Bapak Ibu untuk mencari sesuatu yang fana itu. Mengumpulkan harta di dunia sampai sedemikian rupa, sampai Bapak Ibu lupa melayani Tuhan. Lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, karena asik dengan hal-hal yang sedang Bapak Ibu bangun dan Bapak Ibu buat di dunia ini. Ini hanya 80 tahun, 90 tahun. Tapi Bapak Ibu akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita rombak pemikiran kita. Bukan berarti kalau begitu Pak, saya gitu, udahlah nggak apa-apa lah Pak. Sederhana saja nggak apa-apa. Maksud saya adalah, jangan sampai Bapak Ibu stres dengan kehidupan ini. Karena Bapak Ibu punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Ada Yerusalem baru Bapak Ibu. Jadi kok hari ini, mungkin dokter berkata begini, maaf Pak, secara medis Bapak Ibu nggak bisa ditolong. Bapak Ibu kan berkata kepada dokter itu, puji Tuhan dokter, berarti sebentar lagi saya akan menikmati Yerusalem baru. Yerusalem baru itu bukan sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi itu adalah sesuatu yang baru yang Bapak Ibu akan alami bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu? Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Sejarah akan berakhir. Namun bagi umat Tuhan, akhir itu adalah fajar. Yang baru yang akan Bapak Ibu hadapi dan itu tidak akan berkesudahan. Hari ini, mungkin hari ini berkata Tuhan berat banget hidup saya. Tapi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada Yerusalem baru.